Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOI Biztalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda. Pagi ini kita akan berbincang-bincang para pendengar sekalian tentang suatu evolusi dari ilmu pemasaran yang baru. Kali ini pada era belakangan ini konsep pemasaran berevolusi menjadi bukan hanya berfokus pada produk dan layanan saja, namun demikian juga berfokus pada isu-isu sustainability. Hari ini yang kita sebut sebagai cost-related marketing. Tentu ini penting sekali karena Gen Z di dalam suatu riset ditunjukkan bahwa generasi muda saat ini memang lebih concern kepada isu-isu keberlanjutan ini. Bersama kita hari ini sudah hadir praktisi yang nanti akan sharing bersama kita. Beliau adalah sponsorship dan partnership manager dari Campaign. Kita sambut dengan meriah Ibu Noriko Adianti. Wah, selamat datang. Terima kasih Pak Wahyu. Ini sebenarnya lebih tepatnya Mbak Noriko. Ya, boleh. Gitu ya. Jadi Mbak Noriko, kalau kita bicara tadi kita sudah sampaikan mengenai isu-isu apa yang disebut sebagai cost related marketing. Ya. Nah, ini cara pemasaran yang dianggap ya menjadi tren di masa kini, Mbak. Ya. Secara umum apa sih Mbak yang dimaksud dengan cost related marketing itu, Mbak? Oke, jadi cost related marketing adalah sebuah strategi pemasaran yang menggunakan cara-cara sosial untuk bisa mencapai tujuan marketing atau pemasaran tersebut, seperti itu. Jadi kalau dulu kita mengenal juga ada societal marketing ya, itu beda apa sama cara kemampuan? Mungkin mirip-mirip, tapi kalau cost related marketing lebih fokus ke bagaimana bisa mencapai tujuan marketing atau tujuan pemasaran dari suatu brand gitu ya, dengan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan isu sosial. Gitu. Menarik ya, karena kalau kita lihat memang kalau kita bicara produk, layanan itu biasanya larinya sales gitu ya, melulu profit gitu ya. Tapi ternyata di banyak konteks itu perusahaan itu ternyata bukan hanya butuh penjualan gitu ya, tapi butuh juga suatu hubungan yang erat Mbak ya. Betul. Dengan pelanggan ya, dengan Betul. pelanggan, dan sifatnya itu ideologis lah kira-kira gitu ya. Nah, benar. Nah, kira-kira gimana Mbak kaitan antara cost related marketing ini dengan hubungan jangka panjang engagement itu seperti apa Mbak? Iya, jadi semakin ke sini Pak Wahyu, memang masyarakat itu nggak sekedar mencari produk atau layanan ya, tapi mereka memilih brand yang memang dirasa memiliki nilai yang align dengan nilai yang mereka anut gitu. Mungkin dari sisi sosial issue, apabila ada satu brand yang memang menunjukkan bahwa brand tersebut memiliki isu ketertarikan, isu lingkungan nih, let's say. Customer tuh akan merasa relate, akan merasa align, kayak wah ternyata brand ini sejalan ya dengan nilai yang selama ini saya rasa sesuai juga gitu. Dan itu bisa menimbulkan ketertarikan yang lebih untuk bisa mendukung brand itu, atau bahkan sampai membeli produk dan juga layanan dari brand tersebut gitu. Karena ada rasa ketertarikan, rasa keselarasan dengan nilai yang juga dianut oleh brand tersebut gitu. Ini benar banget ya. Jadi kalau saya ngerasa nih ya di Mbak Noriko ya, di beberapa tahun terakhir ini tuh konsumen itu raja banget ya. Karena beberapa brand itu yang wah ini boykot gitu. Nah, begitu ada boykot itu ternyata memang dampaknya itu kerasa banget tuh sama brand ya. Nah, kebalikannya juga ada dua brand berseteru nih. Tiba-tiba konsumen mendukung salah satu. Itu bisa tiba-tiba yang kuat itu jadi goyang loh gara-gara kayak gitu lah. Iya. Memang itu namanya cost kayak gitu ya. Iya. Dan mungkin itu kita juga lihat di akhir-akhir ini ya, dengan adanya isu Palestina, Israel gitu kan. Kita juga lihat nih brand-brand yang mungkin menunjukkan dukungan terhadap salah satu pihak, itu akan menimbulkan reaksi dari masyarakat gitu kan, dan mungkin bisa berpengaruh juga tuh nantinya ke penjualan brand tersebut gitu. Jadi memang sebenarnya isu sosial memerankan hal yang sangat penting sih dalam pemasaran gitu. Jadi memang kaitannya antara ini ya, kayak nilai. Jadi sebenarnya kalau kita jualan itu kan sebenarnya hubungan antara dua partner ya, harus sama-sama fit ya. Jadi brandnya itu dan partner itu namanya resonance gitu, saling punya hati yang senada gitu kan ya. Benar. Nah, contoh-contoh yang sudah diketahui ya, dijalankan itu seperti apa, Mbak Noriko? Yang secara general kali ya di luar sana, kita tahu ada satu brand skincare dan juga body care
yang sudah global brand juga di Indonesia ada cabangnya, di luar negeri juga ada cabangnya, dan mereka memiliki nilai fair trade ya dalam melakukan produksi, dan itu juga hal yang disampaikan kepada customer gitu, dan itu bisa menjadi salah satu daya tarik mereka juga nih untuk meningkatkan penjualan produk mereka gitu, karena selain pembeli itu merasa cocok mungkin dengan produknya, pembeli pun merasa ingin mendukung, oh brand ini ternyata mendukung fair trade, brand ini ternyata dalam produksinya melibatkan masyarakat sekitar dan juga memberikan fair share-nya nih untuk masyarakat gitu, ada community engagement di sana misalnya. Itu mungkin salah satu contoh cost related marketing yang bisa menjadi acuan gitu, bahwa kalau customer merasa relate, merasa wah ternyata brand ini memang do something kok, actually do something, wah saya juga jadi tertarik nih dengan produknya, seperti itu. Jadi kayak ngerasa kayak teman gitu Iya. ya. Terus kita berkontribusi juga. Nah, Betul. salah satu juga yang penting ini gini ya, jadi ingat nih Mbak Noriko, memang kadang-kadang kita kalau melakukan sesuatu itu ada meaning yang kita masukkan ya di dalam ini kita symbolic consumption lah, konsumsi. Ketika kita misalkan membeli pasta gigi misalkan, Iya. ternyata pasta gigi itu bilang misalkan Rp1 untuk setiap pembelian akan digunakan untuk nanam pohon. Jadi Iya. ketika orang itu membeli, itu ngerasanya, wah ini aku sedang nanam pohon ini gitu ya. Betul, Ada perasaan kayak gitu ya. Betul, Oh. akan ada perasaan, oh kalau saya mendukung brand tersebut, saya juga ikut berbuat baik mungkin, atau saya juga ikut berkontribusi kepada masyarakat. Gitu. Oke, nah tadi sampai pada konsep cost ya. Jadi Mbak Noriko tadi sampaikan, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang cost itu adalah suatu tindakan ya, tindakan untuk membuat perbaikan ya pada suatu lingkungan gitu, baik itu sosial, bisa lingkungan juga ya, bisa Bisa. lingkungan, bisa apa lagi Mbak, pendidikan, bisa ya. Ya. Nah itu adalah sesuatu yang kita sebut dengan cost ya. Kadang-kadang ada dulu istilah Hari Bumi misalkan Betul. gitu. Terus ada Hari Kriya mendukung UMKM nasional. Jadi tindakan-tindakan Ya. itu yang kita sebut sebagai cost gitu ya. Nah, nah sekarang kita masuk nih. Ini kan Mbak Noriko kan dari campaign ya. Iya, betul. Nah, campaign itu sebenarnya apa dan konsepnya seperti apa sih mensupport seluruh sistem ini, Mbak? Ya, oke. Jadi campaign adalah sebuah social startup dan kami menyediakan platform kampanye sosial. Jadi kami punya aplikasi Pak, namanya Campaign for a Better World. Campaign for a Better World. Betul. Itu sudah ada di mana itu? Sudah ada di Play Store dan juga di App Store. Jadi oke. pengguna Android, pengguna iOS sudah bisa download. Dan di aplikasi kami menghubungkan banyak sekali stakeholder untuk bisa menjalankan kampanye sosial dan juga raise awareness perihal isu sosial tertentu gitu. Jadi untuk isu sosial yang menjadi fokus di campaign ada 4, yaitu lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan juga kesetaraan. Dan untuk stakeholdernya, untuk menjalankan kampanye sosial itu nggak cuma sendiri. Jadi kami hubungkan ada pihak yang mendanai, yaitu sponsor. Sponsor itu bisa dari brand, korporasi, yayasan, atau bahkan individu. Kemudian kami hubungkan dengan organisasi sosial yang memang menjalankan program sosial gitu ya. Dan kami hubungkan juga dengan masyarakat secara umum, kami sebutnya supporter. Nah nanti masyarakat secara umum ini mereka akan mendukung kampanye sosial menggunakan aksi-aksi sosial yang diupload ke aplikasinya campaign, seperti itu. Contoh-contoh aksi sosialnya seperti apa nih, Mbak? Nah, jadi contoh aksi sosial sebenarnya hal yang sangat simpel yang bisa dilakukan sehari-hari, tapi memang ada hubungannya dengan isu sosial. Contohnya nih Pak, kalau kita isunya lingkungan nih misalnya, upload foto kamu membawa tumbler kemana-mana sebagai bukti kamu mengurangi plastic waste Nah, misalnya. ini gampang nih ya. Ini bisa Gampang. ya, kita bisa ya. Bisa nih. Kan orang juga jadi tergugah ya. Oh, ternyata aku perlu ya membawa tumbler kemana-mana, diupload gitu kan. Terus nanti dia akan cari tahu juga apa sih memang bahayanya kita menggunakan plastik, atau apa sih yang menjadi masalah isu waste saat ini gitu. Jadi selain ingin memberikan awareness, bisa memberikan new habit yang positif juga gitu untuk masyarakat. Isunya benar-benar hal yang erat dengan kaitan kita sehari-hari, aksinya gampang. Semua juga bisa ikut, jadi yang muda, yang tua, mereka bisa ikut berkontribusi menggunakan aplikasi campaign. Jadi kalau saya coba simpulkan, berarti ada 3
aktor yang terlibat ya di dalam campaign aplikasi ini ya. Yang pertama adalah sponsor, yang nanti sponsor itu berarti perannya adalah mendanai kegiatan campaign ya, karena tentu kalau misalkan kita mau campaign kan memerlukan pendanaan ya supaya ini bisa jalan gitu ya. Terus kemudian ada masyarakat menjadi supporter. Jadi saya ini sebagai supporter ya. Betul, bisa nih. Ngikutin campaignnya itu ya. Nanti akan ada NGO juga yang terlibat untuk mendapat benefit. Betul. Nanti mereka akan mendapatkan donasi, tapi caranya harus di-unlock dulu nih dengan mengajak masyarakat sebanyak-banyaknya untuk mengikuti kampanye sosialnya. Oh, jadi NGO-nya juga punya kegiatan ya untuk menggerakkan harus masyarakat. Digerakkan, benar. Jadi bisa dikatakan nih Pak, kita platform donasi tanpa uang. Masyarakat tinggal mengupload aksinya, nanti bisa dikonversi menjadi donasi yang akan diberikan ke organisasi sosial, dan organisasi sosialnya bisa menjalankan program atau misi sosial mereka. Gitu. Jadi sebenarnya sehari-hari aja kita bisa ya, nggak perlu harus sesuatu yang sifatnya itu kita ada-adain gitu ya, enggak ya? Mungkin ada orang yang terbatas ya Pak dari sisi dana. Kalau kita mau donasi menggunakan uang, mungkin nggak semuanya memiliki uang gitu kan di saat itu, uang yang berlebih yang bisa didonasikan. Atau kalau dari sisi tenaga, waktu untuk actually melakukan kegiatan volunteering gitu kan, itu nggak semua orang memiliki usaha dan juga waktu tersebut. Nah, simple banget kalau memang ingin berbuat baik menggunakan aplikasi, cukup upload aksi sosial aja di aplikasinya campaign. Jadi nggak ada alasan lagi ya? Nggak ada alasan. Nggak ada alasan, nggak bisa berbuat baik ini ya? Iya, benar banget. Oke. Kalau tadi saya sempat scroll ini, saya lihat di Google Play itu ratingnya cukup bagus ya, 100.000 plus download dengan rating 4,9, itu jarang banget loh, Mbak Noriko. Ada aplikasi dengan segitu banyak downloader dan ratingnya masih tinggi gitu ya. Yes. Itu gimana, Mbak? Jadi kami pun sudah mendapatkan penghargaan dari Google Play sebagai Best App for Good tahun 2020 gitu ya. Mungkin karena komitmen kami untuk terlibat dalam isu-isu sosial dan juga mengajak banyak lapisan masyarakat multi stakeholder tadi gitu. Dan melalui aplikasi kami juga sebenarnya kami juga sangat relate dengan anak-anak muda gitu ya. Jadi mungkin banyak sekali dari downloader tadi itu ya anak-anak muda, kalangan Gen Z, kalangan milenial, yang mana mereka memang lebih tech savvy, mereka lebih senang dengan hal-hal yang berbau digital. Jadi itu juga sih yang menjadi target audiens kami agar segala lapisan masyarakat, terutama anak muda nih, bisa mengakses aplikasi kami untuk berbuat kebaikan gitu. Wah, ini keren banget ya, terutama ini para pendengar sekalian yang memiliki target market ya. Target marketnya itu Gen Z, ini peluang nih. Karena bagaimana kita bisa meningkatkan resonansi suatu engagement yang beyond sales gitu ya. Itu sebenarnya akan menjadi landasan fondasi bagi brand di jangka panjang. Dan ini bisa diwadahi dengan konsep cost related marketing, dengan cara kita mengorganisir campaign gitu ya, dengan mengorkestrasi aktor-aktor di dalam campaign itu. Nanti ada masyarakat dan juga NGO, dan ini campaign sebagai suatu apps itu bisa memfasilitasi. Benar banget. Luar biasa pembicaraan kita di sesi pertama ini ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi para pendengar sekalian di segmen kedua setelah kita nikmati dulu lagu-lagu berikut untuk menghangatkan suasana kita. Of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, kembali lagi bersama VOI Biztalk, masih bersama kita sponsorship dan partnership manager dari campaign Ibu Noriko Adianti. Bu Noriko, tadi di segmen 1 kita bicara banyak mengenai konsep dasar dari cost related marketing, bagaimana dia bisa bermanfaat untuk perusahaan sekaligus juga mendorong untuk menjadi perubahan ya. Better world ini untuk gitu ya. Jadi berdonasi sekaligus bersupport dan sebagainya, ini semua bisa untung nih dalam sistem ini ya. Nah, Bu Noriko, tentu ketika para pendengar ini kan tentu udah banyak yang punya bisnis gitu ya, dan pengen wah ini menarik nih kayaknya konsepnya. Seandainya teman-teman ini mau masuk di dalam cost related marketing, itu kira-kira tahap-tahapnya seperti apa aja, Bu Noriko? Iya. Mungkin yang pertama bisa memilih dulu ya nilai sosial apa sih yang memang align dengan bisnis tersebut gitu. Jadi biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah established, mereka emang udah ada beberapa pilar
CSR, CSV, ESG gitu ya. Tapi kan nggak semua memang udah ke arah situ. Ada juga yang baru merintis mungkin. Jadi penting banget untuk bisa menentukan dulu nilai-nilai atau isu sosial apa yang menjadi fokus dari perusahaan tersebut gitu. Dan bagaimana juga isu tersebut align dengan mungkin produk atau layanan dari perusahaan seperti itu. Jadi bisa lihat dari dalam perusahaan dulu gitu ya. Isu seperti apa yang memang align, dan dari situ baru bisa masuk ke strategi cost related marketing apa nih yang sesuai untuk menyuarakan isu-isu tadi sekaligus menyelaraskan dengan produk dan juga produk dan juga layanan dari bisnisnya. Gitu. Ambil contoh nih ya supaya konkret gitu ya, misalkan kita punya usaha kuliner misalkan gitu ya. Menarik. Nah gimana kalau seandainya misalkan kuliner gitu Mbak Noriko ya, punya restoran kuliner sekaligus dia punya produk-produk yang dikemas untuk di frozen misalkan gitu. Nah itu gimana caranya? Menarik. Kalau untuk produk kuliner, biasanya isunya itu yang nggak jauh-jauh dari makanan juga nih. Tapi mungkin angle-nya bisa dari sisi sampahnya, mungkin food waste gitu kan. Sekarang lagi udah mulai aware nih masyarakat untuk bisa mengurangi food waste, karena ternyata di Indonesia sampah yang paling banyak itu justru dari makanan. Orang Indonesia masih banyak yang buang-buang makanan gitu ya. Kalau makan tidak dihabiskan dan lain sebagainya. Itu bisa jadi salah satu angle, apalagi kalau bisnis kita kuliner itu kan relate sekali ya dengan food waste gitu. Mungkin dari situ kita juga bisa menyelaraskan bisnis supaya ikut mengurangi food waste juga gitu. Dari sisi produksi, bagaimana supaya produksinya juga mengurangi food waste, dan bisa mencari partner-partner mungkin yang memang fokus juga untuk menjalankan isu-isu pengurangan food waste tadi gitu. Kayak ini juga ya, organik gitu ya, fokus pada makanan organik gitu ya juga ya. Makanan organik yang memang melibatkan petani-petani lokal mungkin, jadi ada community engagement di situ gitu kan. Itu juga menjadi salah satu nilai sosial yang bisa dijalankan juga ya kalau untuk bisnis kuliner, apalagi pemberdayaan masyarakat lokal terutama itu kan juga menjadi salah satu daya tarik ya untuk customer nih mungkin. Brand ini kuliner ternyata memberdayakan masyarakat sekitar juga loh untuk produksi makanannya gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu daya tarik nih untuk masyarakat supaya lebih align juga gitu. Nah, kalau seandainya ini coba kita bedah satu-satu ya. Tadi fokus pilar di dalam campaign kan lingkungan. Salah satunya tadi ya, lingkungan itu berarti kan pengolahan sampah, waste management, terus kemudian mungkin juga energi terbarukan, mungkin gitu ya. Nah, terus kemudian kalau untuk pilar yang lainnya seperti pendidikan itu apa sekarang isu yang penting itu, Mbak? Pendidikan, sebenarnya pendidikan ada pendidikan yang formal, ada pendidikan non formal juga gitu. Jadi misalnya kalau pendidikan formal ya bentuknya lebih ke beasiswa ya Pak, mungkin beasiswa untuk mereka yang underprivileged lah let's say, atau mungkin untuk pendidikan non formal, gimana nih anak-anak yang beresiko tinggi mungkin nanti terlibat kegiatan-kegiatan negatif, mungkin anak-anak jalanan gitu kan, supaya mereka tidak terlibat kegiatan-kegiatan yang negatif. Kegiatan apa yang bisa diberikan kepada mereka untuk bisa menjauhi kegiatan-kegiatan yang negatif tadi, mungkin diberikan pelatihan atau bahkan diberikan kegiatan olahraga, kegiatan musik, itu kan juga sebenarnya masuk pendidikan, dan di situ bisa memberdayakan juga anak-anak yang mungkin underprivileged seperti itu. Jadi pendidikan tuh luas banget, atau bahkan dari sisi nutrisinya nih, untuk anak-anak bisa sekolah, bisa fokus belajar, nutrisinya kan harus dipenuhi gitu. Jangan sampai mereka nggak sarapan nih misalnya. Itu juga bisa jadi salah satu fokus juga di pendidikan, pemenuhan nutrisi supaya student itu bisa semakin baik dalam menyerap pelajaran di sekolah. Kalau pelajar nggak usah intermittent fasting, nggak usah. Nah, jangan tuh. Karena dia nggak ada masalah obesitas, nggak ada. Justru butuh nutrisi gitu. Ada satu lagi nih, kalau saya usulin di pendidikan itu satu sebenarnya. Pendidikan mulai dari rumah tanpa gadget. Indonesia ini menurut saya tuh sekarang lagi darurat gadget loh. Yes. Bener kan? Betul. Dan mungkin meningkatkan tingkat literasi ya Pak nanti arahnya. Benar.
Jadi kalau anak di rumah sudah kena gadget, dia udah nggak mau lagi baca, nggak mau Iya. lagi mencari tahu, dapatnya Mobile Legends terus gitu kan. Ini kayak pengalaman pribadi ya, Pak. Gitu ya. Gitu ya, Mbak. Ya, itu juga salah satu masuk meningkatkan juga ya. literasi gitu kan. Apalagi untuk anak-anak jangan sampai mereka terlalu fokus dengan gadget sampai kurang membaca buku gitu. Tapi menarik loh, Iya. brand-brand seperti misalkan kalau di sini kan ada Faber-Castell misalkan. Faber-Castell itu kan jualannya ini ya, apa namanya? Alat tulis, pensil warna. pensil warna. Dia kan punya pensil warna macam-macam yang bisa digabung-gabung gitu. yang kayak jadi pensil itu dia bisa digabung-gabung terus jadi konstruksi. Jadi dia bisa dibikin pesawat, Ya, bisa ya, bikin ya, apa ya. gitu. Nah itu nggak laku tuh kalau anak-anak di luar pakai gadget. Nah dengan konsep ini Faber-Castell bisa bekerja sama dengan campaign, mendanai misalkan di rumah anak tanpa gadget Ya. dengan aktivitasnya dia screenshot gitu ya, apa di Ya, foto gitu ya. betul. Di foto nanti ibu-ibu akan memfoto Di-upload. kemudian upload gitu ya. Nah, nanti juga akan ada NGO yang juga membantu di sini ya. Iya, Oh, betul. gitu caranya. Ya. Oke. Menarik nih. Nah, ini kalau Faber-Castell mendengarkan nanti kita Semoga ya. Nah, nanti kita potong klipnya kita kirimkan. Siap. Nah, terus berikutnya nih, misalkan tadi udah nih pendidikan, terus kemudian ada equality, Ya. kesetaraan. Itu isunya apa di Indonesia sekarang? Kesetaraan cukup luas dan mungkin termasuk isu yang cukup sensitif kali ya. Kesetaraan bisa dimulai dari kesetaraan gender. Banyak banget perempuan yang belum bisa mendapatkan pendidikan yang setara nih dengan laki-laki atau bahkan mendapatkan kesempatan untuk bekerja gitu. Mungkin selain dari sisi gender, kesetaraan bagi teman-teman disabilitas juga Oh, gitu. iya. Banyak banget yang belum bisa mendapatkan akses ya tadi untuk sekolah, untuk bekerja, bahkan untuk naik transportasi umum dan lain sebagainya itu kan masih terbatas banget ya aksesnya gitu. Jadi untuk isu kesetaraan ini kita juga ingin mencoba memberdayakan ya mereka-mereka yang bisa dibilang kaum marginal, yang terpinggirkan atau kurang mendapatkan perhatian untuk bisa lebih berdaya dan juga setara lagi. Kalau sosial banyak lah ya, mulai dari Iya. stunting, kesehatan, apa macam-macam tenaga kerja itu masuk situ ya sosialnya. Ya. Nah, jadi tadi udah ada berbagai macam isu yang kita lihat ya. Jadi kalau tadi Mbak Noriko mengatakan bahwa yang pertama kita coba lihat produk kita, habis itu kita lihat fitnya di mana ya. Fitnya dengan isu-isu yang tadi yang dilakukan, disampaikan itu fitnya. Nah, nanti ini bisa dibantu oleh teman-teman di campaign. Benar, bisa banget, Pak. Jadi untuk campaign sendiri kami sangat open nih, kami membuka kolaborasi dengan brand-brand, perusahaan gitu ya, untuk bisa berkolaborasi dalam mendukung kampanye sosial. Dan kami juga bisa bantu adjust juga, sesuaikan juga dengan kebutuhan dari brand tersebut gitu. Mungkin ada kebutuhan spesifik. Kalau tadi kita berbicara tentang cost related marketing, biasanya mereka ada kebutuhan yang spesifik nih tentang marketing, itu juga hal yang bisa kita diskusikan bersama. Oke, nah terus kemudian tadi langkah pertama mengetahui misi, mengetahui isu lingkungan, kemudian mencari bridging ya antara bagaimana produk dan layanan kita itu bisa dikaitkan ya dengan isu itu. Nah kemudian setelah itu langkah berikutnya apa, Mbak Noriko? Udah tahu nih? Oke, ini kalau misalkan perusahaan ingin melakukan cost related marketing, biasanya sih memang mungkin akan membutuhkan partner gitu. Jadi mungkin akan sulit kalau dijalankan sendiri, terutama bagi yang baru ingin merintis cost related marketing. Jadi campaign bisa hadir sih Pak untuk diskusi dengan brand tersebut, dan kita juga bisa support untuk mereka menjalankan cost related marketing tadi. Jadi ini penting ya karena yang tahu isunya kan teman-teman di campaign kan lebih wawasannya lebih luas lah ya loh, karena setiap hari ada di situ gitu ya. Iya. Kadang-kadang kita itu gini, saya mau bikin cost related marketing gitu ya. Apa ya bikinnya kan gitu nggak ada ide gitu kan. Betul. Nah mungkin sudah ada campaign yang sedang jalan bisa disupport atau mungkin bikin campaign baru gitu ya. Ya, jadi biasanya kami udah siapkan sih Pak beberapa isu atau beberapa contoh proposal gitu ya, yang nanti bisa direview nih oleh brand kira-kira ada yang cocok atau enggak dengan nilainya, dan dari situ kita bisa diskusi. Mbak Noriko, nah ini yang menarik ini selalu kalau di perusahaan itu selalu kita kan mikirnya gimana sih manfaatnya buat saya. Betul. Nah tentu manfaat itu larinya dengan evaluasi kan ya. Nah yang saya pengen tahu nih kalau misalkan kita punya kegiatan campaign itu karakter keberhasilan atau indikator keberhasilannya apa sih Mbak Noriko?
Oke, jadi biasanya di setiap project kita akan diskusi dengan si sponsor untuk bisa menentukan target-target bersama. Jadi nanti kami akan propose target dari sisi jumlah supporter. Nah, jumlah supporter ini penting karena kampanyenya kan akan dilakukan di aplikasi ya, Pak. Jadi kami akan mengajak publik, masyarakat secara umum untuk bisa mendukung kampanye sosial tadi. Semakin banyak supporternya, berarti brand tersebut juga semakin dikenal dong sebagai brand yang melakukan aktivitas sosial atau yang mendukung isu sosial gitu. Jadi biasanya kami akan propose target supporter sekian misalnya. Selain itu kami juga akan membantu dengan metrik-metrik lain. Jadi nggak hanya melalui aplikasi nih, tapi kami akan melakukan amplifikasi namanya. Atau kami gaungkan lagi, kami promosikan lagi kampanye sosialnya baik di sosial media, melalui media partner, KOL, influencer, atau melalui aktivasi event gitu ya, event-event activation, supaya bisa lebih terdengar lagi bahwa brand ini mendukung isu sosial bersama dengan campaign gitu. Nah, nanti matriksnya mungkin dari sisi social media impression, dari sisi jumlah media partner, media coverage, kemudian KOL, kalau misalkan ada event, jumlah partisipan dan lain sebagainya, itu adalah hal-hal yang akan kami provide gitu untuk pihak sponsor. Jadi untuk mengukur keberhasilannya biasanya bisa mengacu ke target-target awal yang memang sudah kita diskusikan gitu. Wah, ini mah kejaring semua ya, istilahnya profitnya dapat, kontribusi sosialnya dapat, dunia akhirat lah ini semuanya dapat ya. Kemudian brand dalam sisi attitude toward brands gitu, itu bisa naik, engagement juga naik gitu ya, membangun ideologi dengan pelanggan. Ini menurut saya sudah bisa all in one gitu. Tapi memang tidak semua punya pandangan yang bisa jauh demikian gitu ya. Nah, ini oleh karena itulah kita bisa diskusi dan kemudian dibantu ya untuk bisa mendapatkan itu semua. Para pendengar sekalian, ini menarik sekali bincang-bincang kita di segmen 2 ini menjadi peluang ya bagi para pendengar sekalian untuk punya nilai tambah dibanding dengan pesaing lagi kalau Anda memang sedang berada pada situasi kompetisi yang ketat ya. Bagaimana kita membangun hubungan jangka panjang dan ideologi kepada pelanggan. Kita akan kembali lagi para pendengar sekalian, jangan kemana-mana di segmen ketiga nanti setelah kita simak lagu-lagu berikut ini. Detak jantungku berdegup tenang, aliran darah mengalir kencang, isi pikiran halu melayang, harummu bikin mabuk kepayang. Dari sini akal sehat hilang, ingin terbang takut ketinggian, ingin dekat aduh menyenangkan, perasaan hati ingin bilang, surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu. Surga itu kamu, duniawi juga kamu, sumpah mati yang ku mau, cuma sama kamu. surga itu kamu, duniaku penuh kamu. Kita bikin mesra, sampai tubuh panas hati dingin. Aduh, bilang kalau nanti kangen, diam-diam aku pasti kangen. Mau bilang takut tambah kangen, makin hari makin ingin bilang, Surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu. oh kamu. Surga itu kamu, duniawi juga kamu, sumpah mati yang ku mau, cuma sama kamu. Surga itu kamu, duniaku penuh kamu. Kita bikin mesra, sampai tubuh panas hati dingin. Aduh, surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu, duniawi
kamu. Sumpah mati yang ku mau cuma sama kamu. Surga itu kamu, duniaku penuh kamu. Kita bikin mesra, Kita bikin sampai mesra. tubuh panas, hati Hati dingin. aduh, Aduh, aduh. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, VOIB Stock masih hadir bersama Anda sekalian bersama Ibu Noriko Adianti. Beliau adalah sponsorship dan partnership manager dari Campaign. Nah, Bu Noriko, ini tadi kita bicara banyak nih tentang bagaimana pentingnya cost related marketing, Ya. apa yang bisa dilakukan bersama dengan sekian banyak benefitnya gitu ya. Nah, ini teman-teman pendengar kalau seandainya pengen kontak atau pengen diskusi banyak dengan Bu Noriko, kemana nih harus Ya. berkontak nih? Nah, mungkin pertama boleh intip-intip dulu aplikasinya Campaign gitu. Udah tersedia di Play Store dan juga Ini saya di Google. barusan download tadi. Yes. Dan bagus banget ya para pendengar sekalian. Iya, thank you. Nah, namanya aplikasinya Campaign for a Better World. Jadi boleh sambil diintip-intip, kemudian boleh masuk ke website campaign.com juga, www.campaign.com, atau ke sosial media Instagram campaign.id untuk bisa mengetahui lebih lanjut ya tentang campaign. Selain itu nanti boleh email juga sih Pak ke saya supaya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Emailnya boleh saya Boleh, share? boleh, Oke. silakan. Boleh ke noriko@campaign.com. Ya. Noriko SNORIKO ya. Yes, November Oscar, Romeo India, Kilo Oscar. Kalau misalkan nge-DM aja lewat Instagram juga bisa ya? Bisa Iya. banget. Nanti di Instagram ataupun di website itu juga ada form yang bisa diisi sih apabila ada perusahaan yang ingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan campaign. Jadi sebenarnya dibukalah kesempatan, apalagi Gen Z ya. Gen Z Iya. mau lewat apa aja mereka bisa lah mencari ya. Yes, Nah, betul lebih cerdas dari detektif kalau sudah punya keinginan. gitu ya. Iya. Mbak Noriko, nah tadi udah disampaikan berbagai macam hal tentang yang sudah dilakukan oleh campaign sampai sekarang gitu ya, dengan termasuk prestasinya gitu. Ya. Nah, ke depan kira-kira dalam 5 tahun ke depan pengennya seperti apa sih campaign ini? Akan dikembangkan seperti apa? Ya, jadi memang karena sekarang kita berbasis aplikasi, platform, memang kami pengen platform kita itu benar-benar lebih dikenal luas dan jadi top of mind untuk masyarakat yang memang tertarik dengan isu sosial gitu. Kalau misalkan platform sosial, kita udah tahu kalau sosial media ya ada TikTok, ada Instagram, ada misalkan YouTube, itu kan peruntukannya beda-beda nih masing-masing gitu ya. Di sini memang dari campaign pengennya kalau sosial ya number one-nya campaign nih yang bisa jadi top of mind oleh masyarakat gitu. Nah, selain itu kami juga sedang mencoba satu strategi sih Pak untuk tahun ini dan juga mungkin untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu untuk memperbanyak kolaborasi dengan established NGO. Establish NGO. Iya, jadi NGO-NGO yang memang sudah memiliki program, yang sudah memiliki track record yang baik gitu ya. Kami ingin support mereka dengan lebih meningkatkan lagi dampak dari program mereka. Establish NGO itu contohnya apa aja itu? Contohnya organisasi, sekarang kita lagi ada contoh established NGO, Peace Generation Peace namanya. Generation. Itu merupakan organisasi yang fokus di isu perdamaian dan juga pendidikan perdamaian gitu. Kemudian ada juga Lindungi Hutan, itu fokus di penanaman pohon. Kemudian Food Cycle Indonesia itu fokus di isu food waste, dan masih banyak lagi. Jadi kami ingin memperbanyak kolaborasi-kolaborasi kayak gitu. Jadi mereka udah punya program apa nih, kita integrasikan yuk dengan aplikasi dan juga layanannya campaign supaya program mereka dampaknya bisa lebih luas lagi, jangkauannya bisa lebih luas lagi, dan juga masyarakat pun bisa lebih banyak yang mendukung program tersebut. Gitu. Ya. Ini kalau misalkan kita coba untuk lihat strategi pengembangan digital bisnis ya. Kita coba untuk lihat dari perspektif itu ya. Kan kalau kita bicara digital bisnis itu value dari
aplikasi itu kan didapatkan dari jumlah user ya. Nah, jumlah user kalau di dalam konteks ini berarti jumlah campaign gitu kalau dikaitkan dengan itu. Nah, kalau dilihat dari strategi yang sekarang diyakini ya oleh campaign, lebih banyak meningkatkan jumlah campaign atau campaignnya nggak usah banyak tapi kualitasnya tinggi. Ya sebenarnya dia yang mana? Ya. Sebenarnya dua-duanya penting ya, Pak. Jumlah user semakin banyak, semakin baik karena berarti semakin banyak juga masyarakat yang aware dengan kampanyenya. Apalagi kalau kita mau menjadi partnernya brand atau perusahaan, pasti itu kan yang mereka cari. Sejauh mana nih brand kita bisa dikenal oleh masyarakat gitu. Jadi pastinya itu. Tapi di sisi lain kualitas juga penting. That's why kita coba berkolaborasi dengan established NGO yang memang mereka udah memiliki program yang track recordnya baik, supaya kita juga bisa meningkatkan kualitas dari sisi program sosialnya nih. Jadi masyarakat nanti untuk mendukung suatu isu sosial, mereka bisa pilih program-program yang lebih berkualitas juga gitu. Oke. Selama ini tantangan yang paling berat yang dihadapi apa, Mbak Noriko? Tantangan ya mungkin karena ini adalah bisnis model yang unik dan juga baru untuk sebagian orang gitu kan. Berkampanye sosial melalui aplikasi gitu. Terus melibatkan berbagai stakeholder dan juga metodenya donasi tapi tanpa uang nih untuk masyarakat. Jadi mungkin tantangannya ya itu sih, menjelaskan dulu nih kepada berbagai pihak apa sih yang sebenarnya campaign lakukan gitu. Karena orang kalau pikirannya sosial pasti pertama kali mikirnya oh nyumbang kali ya gitu kan. Oh berdonasi kali ya. Atau kita nanti bayar kemana. Sebenarnya memang itu yang menjadi fokusnya masyarakat sekarang. Jadi lebih ke bagaimana kita raising awareness tentang apa yang campaign lakukan dan juga apa sih benefitnya untuk setiap stakeholder yang terlibat gitu. Jadi masyarakat juga harus berpikir sekarang itu yang namanya sosial itu ready to do ya, bukan ready to pay. Benar. Pokoknya ya udah bayar aja gitu ya. Iya, bayar terus selesai gitu kan. Padahal kalau kita bicara isu-isu sustainability itu bicara yang pertama itu adalah keterlibatan kita sebenarnya. Bukan hanya di level melakukan, bahkan level yang sampai yang mindset gitu ya. Paradigma gitu ya. Nah, menurut Mbak Noriko sekarang masyarakat Indonesia itu seberapa siap sih untuk menerima isu yang kayak gini tuh? Ya, sebenarnya semakin muda, semakin kesini kaum muda itu semakin siap sih Pak. Kalau kita lihat apalagi karena mostly target audiensnya campaign ini kan milenial dan juga Gen Z gitu. Mereka sangat aware dan juga ingin terlibat sebenarnya ke isu-isu sosial. Potensinya sih sebenarnya ada gitu ya? Yes, potensinya ada dan juga besar, terutama untuk anak muda gitu. Nah, kalau yang generasi sebelumnya? Nah, generasi sebelumnya... Hati-hati menjawabnya ya. Ini saya termasuk generasi sebelumnya. Sebenarnya generasi sebelumnya pastinya juga ada ya ketertarikan, tapi mungkin dari sisi awareness karena mindsetnya pun berbeda dengan yang muda. Kalau yang muda kan mungkin lebih gampang nih kita cari informasi digital dan lain sebagainya. Kalau yang generasi sebelumnya ya mungkin masih terbiasa dengan cara-cara yang tradisional juga gitu. Kayak tadi mungkin yang dipikirkan pertama sosial, mungkin nyumbang gitu kan, mungkin dengan membayar donasi dan lain sebagainya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga mereka-mereka yang dari generasi sebelumnya juga ikut terlibat kok dalam kampanye-kampanye sosial yang ada di campaign gitu. Karena sekarang siapa sih yang nggak punya smartphone gitu ya, pasti punya smartphone, bisa download aplikasi gitu. Dan orang selalu ingin berbuat baik, selalu ingin berkontribusi sebenarnya. Tapi memang secara umum target marketnya memang generasi yang lebih muda ya? Secara umum iya, walaupun ada juga sih, apalagi kita juga kan projectnya benar-benar bervariasi banget gitu. Bahkan ada beberapa project yang kita ingin angkat isu-isu yang mungkin masih nggak begitu terdengar gitu. Contoh kayak PAUD yang di daerah Jakarta tapi banyak yang lokasinya terpencil atau kayak nggak layak, itu kan pasti kita ingin mengajak masyarakat sekitar situ juga untuk bisa ikutan meramaikan kampanye sosial digitalnya nih, dan ternyata mereka bisa kok gitu karena emang sebenarnya simple seperti itu. Ya karena harus equality juga nih, scan city target harus scan sebenarnya. Benar. Makanya tapi judulnya F for Better Future ya, kayak for a better world gitu ya. Jadi menang ke depan. Jadi harusnya yang muda-muda harus lebih banyak. Gitu. Mbak Noriko, satu lagi pertanyaan ya.
Jadi kalau dilihat kan ini kita melihat bahwa sustainability, aksi-aksi sosial, aksi-aksi lingkungan, sesuatu yang sifatnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik, itu baru bisa jalan kalau memang ini usaha bersama gitu ya. Nah, usaha bersama ini nggak bisa kita tutup mata bahwa pemerintah itu menjadi salah satu faktor yang utama karena dia memberikan payung, memberikan perlindungan, support, dorongan gitu ya. Nah, bagaimana Mbak Noriko melihat peran pemerintah saat ini itu? Apa yang sudah baik, apa yang masih kurang gitu dari untuk mendorong campaign itu? Iya. Pastinya pemerintah memainkan peran yang sangat penting ya, apalagi kalau kita berbicara tentang isu-isu sosial ya kayak tadi mereka yang membuat kebijakan gitu kan, mereka juga yang mungkin melakukan pengawasan, itu kan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, dari situ sebenarnya pemerintah pun nggak bisa berjalan sendirian. Nah, makanya kita semua harus hadir, harus ikut berkontribusi juga untuk bisa melengkapi apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi sebenarnya bukan yang pemerintah jalan sendiri, campaign jalan sendiri, masyarakat jalan sendiri, itu enggak sih. Kita semua justru bareng-bareng untuk bisa bersama-sama meningkatkan lagi kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Jadi mungkin pemerintah udah membuat kebijakannya, pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan dan lain sebagainya. Tinggal gimana nih kita bisa menggerakkan masyarakat mungkin gitu. Atau sebaliknya dari masyarakat diwakili oleh organisasi sosial, CSO, NGO mungkin yang ingin melakukan advokasi ke pemerintah, itu juga bisa gitu. Gimana caranya masyarakat menyampaikan aspirasi melalui kampanye sosial sebagai bentuk advokasi agar didengar nih oleh pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan suatu isu kayak gitu. Oke. Ada support khusus nggak yang dibutuhkan untuk campaign? Ya, khusus dari pemerintah kira-kira minta support apa? Khusus untuk campaign? Dari pemerintah supportnya yang pasti kita biasanya kan memberdayakan organisasi sosial juga ya Pak, CSO, NGO, komunitas gitu, dan biasanya di situ juga akan membutuhkan dialog juga sih dengan pemerintah. Biasanya kami juga akan buat mungkin semacam event atau workshop atau apa yang menghubungkan atau bridging organisasi sosial juga dengan pemerintah. Itu mungkin salah satu bentuk supportnya supaya pemerintah pun bisa lebih engage lagi dengan organisasi sosial yang mewakili masyarakat pastinya gitu. Jadi ya kalau misalnya pemerintah ada yang dengar gitu ya, kita juga benar-benar membuka potensi untuk bisa berkolaborasi bersama-sama memberdayakan masyarakat melalui organisasi sosial, CSO, NGO juga gitu. Ya, karena kalau dilihat dari sponsor tadi sebenarnya pemerintah juga punya banyak program loh sebenarnya. Ya, bisa melibatkan campaign ya di dalam program-program pemerintah yang sekarang ini kayak penanganan stunting, banyak sekali ya, yang bisa dilakukan. Betul banget. Oke, wah luar biasa. Terima kasih ini Mbak Noriko ya, banyak yang sudah disampaikan, insight-insight penting. Boleh kita, ini karena penghujung acara ya Mbak Noriko, ada closing remarks nggak? Silahkan. Oke, ya jadi untuk pendengar semua, thank you udah dengerin hari ini, dan harapannya teman-teman semua bisa download aplikasinya Campaign di Google Play atau di App Store. Sudah tersedia Campaign for a Better World. Kamu juga bisa melakukan donasi tanpa uang hanya dengan mengupload aksi sosial aja. Dan untuk perusahaan-perusahaan atau brand yang ingin lebih terjun lagi atau terlibat lagi nih ke isu sosial, kami juga membuka peluang untuk berkolaborasi bersama. Jadi boleh hubungi kami melalui website, sosial media, atau aplikasinya Campaign untuk bisa lebih terhubung dan juga diskusi bagaimana Campaign bisa mensupport brand Anda dalam melakukan cost-related marketing. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Noriko ya atas insight-insight dan inspirasi yang sudah disampaikan para pendengar sekalian. Kalau kita bicara cost-related marketing memang the next level of marketing ya. Karena memang hasilnya tidak bisa langsung cepat terlihat, tapi ini membangun fondasi yang kuat untuk suatu proses pemasaran dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan di masa depan. Nah, ini sesuatu yang bisa kita pertimbangkan para pendengar sekalian kalau kita ingin punya kegiatan pemasaran yang memang berdampak dan juga berbasis pada keberlanjutan. Terima kasih sudah menyimak acara kita. Kita kembali lagi minggu depan. Jangan kemana-mana, nantikan topik-topik menarik dalam VOI Biztalk. Kita jumpa lagi menjadi UMKM Indonesia yang bertumbuh, sinergi dan berdaya. Sampai jumpa. Dadah. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.